Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Maulidina Rizky dengan NIM 44319650070 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan proyek SCADA yang sudah saya buat guna memenuhi tugas besar SCADA dengan judul Perancangan dan Implementasi SCADA pada Mini Plan Sorting Kayu. Sorting kayu ini menggunakan sistem otomasi industri atau mini plan yang sangat dibutuhkan untuk melakukan identifikasi kualitas kayu dengan akurasi tinggi dan melakukan pemisahan secara otomatis. Proses identifikasi kayu berkaitan dengan proses pengolahan citra digital, sedangkan proses pemisahan merupakan proses mini plan yang menerima hasil data pengolahan citra, kemudian melakukan pemisahan kayu berdasarkan kualitasnya dengan melibatkan perangkat aktuator seperti motor untuk conveyor dan pneumatik untuk meletakkan kayu ke dalam tempat penampungan. Untuk mengendalikan perangkat aktuator, sebuah pengendali dibutuhkan. Pengendali yang digunakan berupa PLC atau Programmable Logic Controller. Dalam hal ini difokuskan pada pembuatan mini plan pada bagian proses pemisahan hasil kualitas kayu dengan program VITA SCADA berbasis HMI atau Human Machine Interface dan SCADA Supervisory Control and Data Acquisition. Di sini terdapat diagram blok dengan penjelasan sebagai berikut. Prinsip kerja sistem secara keseluruhan adalah user memberikan masukan berapa kayu yang akan disorting dan kecepatan conveyor pada VITA SCADA. VITA SCADA akan memberikan perintah kepada PLC, kemudian conveyor akan berjalan dan kayu akan keluar dari tempat penyimpanan kayu ditembak oleh pneumatik. Kayu akan bergerak menuju kamera dan akan diidentifikasi oleh LabVIEW untuk menentukan jenis kayu dan pneumatik akan menembak sesuai tempat pengelompokan yang sudah ditentukan. Hasil data sorting akan dikirim dari PLC ke VITA SCADA. VITA SCADA dan PLC melakukan komunikasi dua arah atau bolak-balik. Setelah kondisi input terpenuhi, sistem akan berhenti secara otomatis. Selanjutnya terdapat flowchart sistem dengan penjelasan sebagai berikut. Program dimulai dengan input berupa jumlah kayu yang akan disorting dan kecepatan yang akan digunakan dalam proses sorting. Setelah itu tekan tombol start, maka conveyor akan berjalan dan pneumatik 3 akan menembak kemudian mengeluarkan kayu dari tempatnya per detik sampai jumlah tembakan sama dengan jumlah input. Selanjutnya, kayu akan diidentifikasi. Hasil identifikasi akan disimpan dalam dua array. Array yang pertama untuk mencari kayu jenis 1 dan array yang kedua untuk mencari kayu jenis 2. Jika sensor 1 deteksi kayu, maka akan mendeteksi nilai elemen pada array 1 baris ke N atau sesuai dengan jumlah counter 1 dimulai dari 0. Apabila nilai atau elemen baris N pada array 1 sama dengan 1, maka pneumatik 1 akan menembak. Jumlah count 2 sama dengan plus 1. Selanjutnya, sensor 2 akan mendeteksi kayu, maka akan mendeteksi nilai elemen pada array 2 baris ke N sesuai jumlah counter 2, dimulai dari 0. Apabila nilai pada array 2 sama dengan 2, maka pneumatik 2 akan menembak. Jumlah count 3 sama dengan plus 1. Selanjutnya, kayu akan melewati sensor 3 dan otomatis akan terdeteksi sebagai kayu jenis 3. Apabila jumlah dari kayu jenis 1, jenis 2, dan jenis 3 sama dengan jumlah input atau kayu yang disorting, maka conveyor akan berhenti dan program akan berhenti dan data hasil identifikasi akan disimpan di Microsoft Access. Berikut alat dan bahan yang digunakan. Terdapat satu motor, conveyor, sensor kecepatan, sensor jenis 123, kamera, pneumatik 123, kontainer. Adapun diklasifikasikan dalam analog dan digital, yang termasuk dalam analog adalah conveyor, sensor kecepatan, sensor jenis 123, pneumatik 123, kamera, kontainer, waktu 1, kayu keluar 1. Dan yang termasuk ke dalam digital adalah waktu, pneumatik 1, 2, 3, on-off system, motor conveyor, kayu keluar. Selanjutnya, di sini adalah gambaran sistem yang telah saya buat pada VITA SCADA. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke software VITA SCADA. Yang pertama kita lakukan adalah membuka PIC HMI seperti ini. Lalu kita buka VITA SCADA yang sudah dibuat. Langkah pertama dalam membuat desain sistem ini adalah dengan cara menggambar tiap komponen-komponen yang dibutuhkan sesuai dengan judul yang kita miliki. Setelah sistem ini selesai terbuat, kita akan membuat tag
untuk dimasukkan dalam tiap komponen. Yang pertama, kita tekan browser, tab browser, lalu kita tekan sorting kayu, klik kanan, new child, lalu kita tekan Modbus compatible device untuk membuat channel dan connect seperti ini. Lalu kita beri nama sesuai dengan apa yang kita butuhkan, area dan lain-lain. Ketika sudah akan jadi seperti ini. Nah, ketika channel dan connect sudah terbuat, lalu kita klik kanan channel untuk membuat tagnya, new child. Kita tekan I/O and calculation. Nah, di sini kita masukkan nama sesuai komponen yang kita gunakan, lalu kita masukkan tipe dari data tersebut, maupun baik analog maupun digital. Ketika sudah, tekan I/O, tekan I/O. Nah, lalu kita masukkan read address dan write address, lalu OK. Ketika teks sudah seperti ini, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah kembali, lalu masukkan tag-tag tersebut ke dalam tiap komponen yang sudah kita buat. Setelah semua tag kita masukkan dalam komponen, maka penampakan sistemnya akan seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah menekan tombol start. Di sini motor conveyor sudah menyala. Sudah menyala menandakan sudah berjalan ya. Lalu kita tekan ini untuk mengeluarkan kayu yang sudah diproses sebelumnya. Di sini akan menghitung jumlah kayu yang sudah keluar. Lalu di sini maka kayu akan berjalan dan sensor kecepatan akan menyala. Nah, di sini juga akan menghitung kecepatan kayu bergerak selama proses sorting ini. Lalu kayu akan berjalan menuju kamera. Kamera akan on. Lalu setelah itu, kayu akan menuju kepada sensor jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Ketika kayu tersebut memenuhi kualifikasi sensor 1, maka sensor ini akan menyala dan pneumatik 1 akan menyala. Maka sensor ini akan masuk ke dalam box, didorong oleh pneumatik masuk ke dalam box. Selanjutnya sama seperti sensor jenis 1, apabila kayu tersebut memenuhi kualifikasi sensor jenis 2, maka pneumatik ini akan menyala dan mendorong kayu masuk ke dalam box. Di sini terdapat jumlah jenis kayu yang masuk dalam box. Sama seperti sensor 1 dan sensor 2, apabila kayu tersebut memenuhi kualifikasi jenis, maka sensor ini akan menyala dan pneumatik akan menyala dan mendorong kayu tersebut ke dalam box. Apabila kayu tersebut tidak memenuhi semua kriteria sensor tersebut, maka kayu akan turun ke bawah dan masuk ke dalam box yang telah disediakan. Untuk jumlah kayu yang disediakan dalam box, kita bisa capai nilai maksimalnya. Misal ini, kita klik 50 untuk mencapai jumlah maksimal, maka alarm akan berbunyi. Nah, setelah seperti ini, kita matikan alarm dan cara seperti ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.